riders. Iya. Mungkin kalau untuk Mas Bio sendiri terkait riders ini seperti apa sih? Iya, saya itu kaget juga Ari Lasso tiba-tiba nge-share ini, ada Ari Lasso kan nge-share gitu riders. Oh iya, sebenarnya sama juga sama kami ya. Padi Reborn, padi dari zaman kita kuliah dulu, dari zaman kita awal-awal kita berkarir itu sampai ada istilahnya padi itu paling gampang, nggak ribet untuk istilahnya ridersnya. Ibaratnya ya, tapi jangan ditangkap mentah-mentah. Ibaratnya padi dikasih nasi bungkus saja, yang penting ada makan, udah kita akan nggak ada masalah. Nasi bungkus aja kita mau, karena kita memang awalnya kan dari bawah tuh, dari susah banget kita naik kereta ekonomi dari Surabaya ke Jakarta, udah biasa makan nasi bungkus tengah jalan, ibaratnya gitu. Nah, apalagi sekarang menjelang kita udah di atas 20 ya, di atas 20 tahun. Umurnya di atas 20. Di atas 20 tahun itu kita benar-benar jaga makanan. Jadi kalau saya sampai sekarang pagi itu makan nggak pernah sarapan tapi makan buah. Nah, kalau di rider saya penting adalah buah. Bukan harus selalu kita minta minum whisky. Oh, ini segala macam Coca-Cola, minuman soda. Saya sebut merek. Itu kita nggak mau. Karena sesuai di atas umur 20 kita menjaga gitu. Makanan juga begitu. Nah, makanan biar kita nggak ribet, kita juga udah dikasih akomodasi meal dan segala macam. Jadi kita belanja sendiri biasanya. Jadi sesuai ini kita sendiri. Jadi kalau riders di ruang ganti itu ya cuman buah, terus habis itu makanan yang rebus-rebusan kayak gitu-gitu. Terus minumannya kalau saya minuman sampai sekarang saya minum aqua. Jangan air mineral. Air mineral aja gitu. Terus yang lain ya pasti standar lah kayak utilities, tisu dan segala macam itu. Ada spesifik nggak harus buah apa dan lain sebagainya? Kalau aku memang aku spesifik buah naga. Karena aku memang setiap ini buah murah kan, buah naga 23.000 dapat 1 kilo. Jadi gitu sih. Jadi kita nggak minta wah buahnya harus plum, harus ini segala macam, harus apel Australia atau enggak. No, kita buah naga. Oh, iya. Kenapa? Karena saya tahu di Indonesia ini produksi buah itu kurang bagus. Walaupun di hotel bintang, karena saya pun udah keliling kemana-mana. Saya juga keliling dibandingin dengan luar negeri itu buah-buahan di Indonesia ini paling jelek kualitasnya. Karena apa? Karena yang bagus-bagus diekspor, yang jelek-jelek untuk konsumsi dalam negeri. Beda dengan Malaysia, Singapura. Singapura nggak punya. Malaysia yang mereka yang kualitas terbaik untuk dalam negeri, yang sisanya baru dipilih untuk yang ekspor. Kalau di list apa aja nih Mas? Kalau di list saya biasanya buah, terus habis itu minuman, air mineral dan segala macam. Terus paling kalau saya riders yang utama saya sih biasanya kalau di kamar saya tidak smoking, non smoking room. Terus harus kalau kamar memang harus saya single, nggak mau yang double gitu ya, karena saya tidurnya itu pindah-pindah tuh kayaknya. Takutnya kalau single nanti jatuh. Itu aja sih, yang lainnya simple. Sepanjang ketika riders gitu, sempat ada pengalaman tidak mengenakan nggak sih, meskipun kayak tetap dikatakan simple gitu? Ya simple, termasuk kita akomodasi kita selama ya memang sesuai dengan kita juga nggak mau minta juga harus mobilnya harus Alphard, sebut merek lagi, mobilnya harus itu dan segala enggak. Kita pokoknya kita saya cukup nyaman, saya sendiri biasanya personil sendiri sih biasanya jadi enak gitu. Tapi tidak ada spesifik mobilnya harus yang mewah atau apa, harus Lexus atau enggak, kita santai gitu. Karena buat kita lebih fokus pada penampilan kita, gimana kita performnya. Nah, makanya kalau saya ridersnya satu, kalau perform saya minta pyro, kembang api. Buat di gitar kan. Jadi kalau pas lagu sobat keluar kembang api. Itu cuman satu-satunya gitaris di Indonesia yang pakai cuma saya. So far ya, belum pernah ada sih. Itu dari sejak berkarir kah atau? Iya dari 2004 saya mulai pakai kembang api itu. 2004. Ketika dimintai riders itu biasanya respon dari Ionya sendiri seperti apa? Tergantung umpamanya kalau memang kita nggak bawanya ke luar kota gitu ya, atau mungkin di Pulau Jawa itu aman. Tapi biasanya riders mereka kan itu kembang api juga dipakai untuk pertunjukan panggung juga. Jadi ibaratnya di panggung ada 10, saya minta cuma 1 gitu aja. Jadi nggak murah, itu juga paling 200.000. Iya. Tapi sejauh ini ada pengalaman yang tidak mengenakan nggak sih? Apalagi berhubungan sama riders gitu?
Dulu ya, waktu awal-awal ya umpamanya riders itu kan berkaitan sama akomodasi transport. Kita itu dulu sempat main di Medan, tiba-tiba pulang ya kita nggak ada tiket pesawat, nggak dikasih tiket pesawat. Jadi akhirnya saya beli sendiri tiket pesawat. Waktu itu saya talangin dulu pakai kartu kredit supaya bisa pulang. Nah itu riders, hal seperti itu yang harus dipastikan. Tiket pesawat pulang pergi harus sudah dipegang, terus habis itu akomodasi mobil, hotel itu udah harus beres dulu. Tapi itu kan standar ya, maksudnya nggak harus. Tapi kalau yang riders yang sampai ada yang minta M&M permen M&M tuh harus warnanya yang satu warna, harus ini harus ada bunganya, harus ada, itu sih agak nggak masuk akal juga. Tapi seberapa berpengaruhnya ke riders ketika dipenuhi untuk seorang musisi gitu? Kalau kami ya, menurut kami sih setiap pertunjukan atau setiap I.O. penyelenggara itu kan beda-beda. Kami juga tidak bisa menyamaratakan mereka. Kita melihat tergantung tergantung kemampuan mereka. Kalau mereka memang nggak mampu untuk menjalani itu ya kita yang provide sendiri, kita yang nyediain sendiri gitu. Oh artinya pernah ya ada di mana? Iya gitu. Tapi kalau untuk pengalaman Mas Tio sempat nggak melihat mungkin orang-orang di backstage sendiri yang dengan ridersnya aneh-aneh tanpa menyebutkan nama orang? Iya. Kadang saya melihat ya, kadang di satu tempat gitu, ini banget kan, ramai bang. Buat saya percuma juga, kita istirahat sejam 2 jam kali ya nunggu backstage gitu. Toh nanti juga hilang lagi. Kalau saya melihat begitu, jadi saya melihat kemanfaatannya aja. Perlu nggak sih kayak begitu? Ya paling kita yang sewajarnya aja sih. Gitu. Sarannya seperti apa nih? Banyak juga kan sama Mas Ari Lasso juga disinggung terkait musisi baru yang ternyata menerapkan riders yang lebih seperti itu. Iya, saya rasa sih kita harus melihat diri kita sendiri. Mungkin ya karena usia kita udah di atas 20 tahun ya, jadi melihat itu jadi ini kayak anak baru aja gitu kan. Karena dulu pun juga kita tidak seperti itu gitu loh. Kita malah berusaha untuk supaya kita kooperatif sama penyelenggara. Kita harapan kita sama teman-teman yang melakukan riders yang aneh-aneh itu, lu kooperatif lah sama penyelenggara. Kan mereka juga membantu kalian juga untuk mempromosikan lagu-lagu, untuk menampilkan kalian. Kita juga win-win lah. Jadi jangan sampai memberatkan mereka. Karena kita bukan superstar kayak di luar negeri. Kalau seperti di luar negeri kan memang si penyelenggara atau si itunya memang membutuhkan banget gitu loh, dan memang worth it. Ketika itu diakomodir, dipenuhin, mereka juga dapat tiketnya kan, jualnya juga jutaan kan, mahal kan tiketnya kan. Kalau sekarang mereka jual tiketnya cuma 100.000, 200.000, kita mintanya udah macam-macam, kasihan gitu loh. Kalau kita udah jadi superstar di Amerika gitu, nggak apa-apa gitu. Sesuai gitu, worth it, karena orang Amerikanya dapat $1 juta dari pertunjukan, kita cuma minta 10 juta, 20 juta, nggak kerasa gitu.